Bismillahirrahmanirrahim. Syekh Muhammad Yusuf Al-Kandahlawi di dalam kitabnya Hayatus Sahabah, beliau menukil sebuah hadis dari kitab Kanzul Amal. Hadis ini adalah hadis mauquf yang berujung pada Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu, yang diriwayatkan oleh Hannad dan Al-Harith, yang berujung pada Al-Imam Sya'bi. Keduanya berkumpul di riwayat Al-Imam Sya'bi. Hadis ini menceritakan tentang pengaduan seseorang, curhatan seseorang kepada Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu. Aduan tersebut isinya begini. Beliau berkata, "Innali ibnatan kuntu wa'attuha." Ya Sayyidina Umar, aku mempunyai seorang putri, seorang anak perempuan. Dulu ketika dia masih kecil, aku pernah menguburnya. Sesuai dengan adat dan kebiasaan orang jahiliyah di masa dulu. Akan tetapi setelah itu beliau berubah pikiran. Aku berubah pikiran, kata beliau. Sehingga aku menggalinya kembali dan alhamdulillah dia belum mati, masih hidup. Dan setelah datangnya Rasulullah SAW membawa syariat Islam, kami pun memeluk Islam bersama-sama. Akan tetapi setelah selang beberapa waktu setelah itu, kami tertimpa musibah. Anak perempuanku melakukan sebuah kesalahan, dosa besar yang harus dihukumi dan dijatuhi hukuman. Akan tetapi sebelum dia dijatuhi hukuman, dia melakukan tindakan yang sangat-sangat tidak masuk akal dan tidak diterima nalar. Dia mengambil pisau dan menggorok lehernya sendiri karena menanggung malu. Akan tetapi karena kami mendapatinya sesegera mungkin, kami pun mencegahnya. Meskipun dia telah memotong beberapa atau satu urat lehernya. Akan tetapi alhamdulillah dia masih hidup. Dan setelah itu anak perempuanku benar-benar bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya taubat dan sebenar-benarnya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah pengaduan tersebut, lantas Sayyidina Umar menjawab. Apa kata beliau? Ata'amadu ila ma satarallahu fatubdi. Apakah engkau sengaja untuk membuka aib yang telah lama Allah tutupi? Wallahi la in akhbarta bi sya'niha ahadan minan nas la aj'alannaka nakalan minal amsar li ahli al-amsar. Artinya, di sini Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu ingin menunjukkan pada kita bahwa orang kalau sudah bertaubat dengan sebenar-benarnya taubat, maka tidak ada yang berhak untuk membuka aibnya. Siapapun itu, dirinya sendiri apalagi orang lain. Hal ini terjadi dan serupa dengan apa yang dialami oleh seorang sahabi Al-Jalil, Sayyidina Ma'iz bin Malik, yang mana pada waktu itu beliau datang kepada Rasulullah dan mengadu tentang kesalahan, tentang perbuatan dosa yang telah beliau lakukan. Beliau datang dan mengadu kepada Rasulullah dan mengatakan bahwa, "Ya Rasulullah, aku telah celaka karena aku telah melakukan sebuah dosa besar. Aku telah melakukan zina," kata beliau. Lantas apakah Rasulullah SAW dengan sesegera mungkin menghukum beliau, merajam beliau? Tidak. Namun Rasulullah SAW mencari-cari alasan agar beliau tidak menghukum Sayyidina Ma'iz bin Malik. Makanya beliau, setelah pengaduan tersebut, beliau menuduh Sayyidina Ma'iz bin Malik bahwa beliau akalnya sedang tidak baik-baik saja. Akal beliau sedang tidak beres. Beliau sedang gila. Artinya pengaduan tersebut tidak bisa diterima kalau seandainya Sayyidina Ma'iz bin Malik benar-benar gila. Meskipun pada akhirnya beliau benar-benar dihukumi dengan hukuman karena beliau berzina. Dan dari sinilah, dari hadis inilah ada sebuah perkataan Rasulullah SAW yang sangat masyhur. Laqad taba taubatan law qusimat bainal ummah lawasi'athum. Artinya begini,
Dulu di waktu itu setelah beliau dijatuhi hukuman, ada beberapa kalangan dari sahabat yang lain yang tidak sengaja mungkin mencibir beliau, membicarakan tentang Sayyidina Ma'iz bin Malik ini dengan pembicaraan yang tidak baik. Dan pembicaraan tersebut didengar oleh Rasulullah SAW sehingga beliau mengatakan kalimat tersebut. Apa arti dari kalimat tersebut? Laqad taba taubatan law qusimat bainal ummah lawasi'atkum. Sungguh Ma'iz bin Malik itu telah bertaubat dan kembali kepada Allah dengan sebenar-benarnya taubat, dengan sebenar-benarnya kembali kepada Allah. Law qusimat, seandainya taubat tersebut dibagikan bainal ummah, dibagikan di antara umat, seluruh umat, lawasi'athum, maka taubat tersebut hanya satu taubat saja dari Ma'iz bin Malik, maka taubat tersebut akan mencukupi mereka. Artinya apa? Satu taubat yang disertai dengan niat yang murni, yang disertai dengan benar-benar penyesalan, yang benar-benar penyesalan, itu akan sangat-sangat amat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima taubat, tidak akan mengampuni seseorang yang telah menyekutukannya. Akan tetapi perbuatan dosa yang lain selain perbuatan musyrik, selain perbuatan syirik, Allah akan menerimanya. Allah akan mengampuninya. Liman yasha, bagi siapapun yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam fikih sangat masyhur di kalangan santri, sangat masyhur di kalangan ulama bahwa hakul adami dan hakullah itu sangat-sangat berbeda. Bisa digambarkan dengan hukuman orang yang berzina. Orang yang berzina hukumannya apa? Kalau dia muhsan, maka dia dirajam. Kalau dia ghairu muhsan, artinya dia belum bersuami atau belum beristri, maka hukumannya adalah dicambuk. Tapi apakah dengan semudah itu seorang yang berzina dirajam atau dicambuk? Tidak. Sangat-sangat ketat Islam memperlakukan orang yang berzina. Orang yang berzina akan ditetapkan hukuman rajam ataupun cambuk kapan? Yaitu ketika sudah terpenuhi syaratnya, yaitu harus disaksikan oleh 4 orang minimal, yang mana orang tersebut adalah orang yang adil. 4 orang adil memberikan persaksian di hadapan hakim bahwa orang tersebut sudah berzina, telah berzina. Artinya kalau seandainya yang memberikan persaksian tersebut hanyalah 1, 2 ataupun 3 orang, ataupun 4 orang, akan tetapi 1 dari mereka itu mengatakan saya berbohong, maka mereka akan dicambuk. Artinya mereka lah yang mendapatkan cambukan, mereka lah yang mendapatkan hukuman. Kenapa? Karena persaksian tersebut tidak memenuhi syarat. Kenapa? Karena syaratnya adalah harus berasal dari 4 orang laki-laki yang bersifat adil. Artinya apa? Artinya adalah Islam memang sangat memberikan hukuman yang sangat-sangat berat kepada orang yang melakukan zina. Akan tetapi tidak serta-merta Islam memberikan hukuman tersebut. Tidak semudah itu. Namun Islam memberikan syarat-syarat dan prosedur yang sangat ketat untuk menetapkan hukuman tersebut. Intinya dan ringkasannya adalah, mari siapapun dari kita yang telah melakukan sebuah perbuatan dosa, sebesar apapun dosa tersebut, selama itu bukan syirik dan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, selama kita mempunyai niat yang bersih, niat yang tulus, kita akan diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah akan mengampuni apapun dosa kita selama kita mau bertaubat. Dan sebanyak apapun taubat kita dan sebanyak apapun kita mengulangi perbuatan tersebut setelah kita bertaubat, Allah akan tetap menerima taubat kita dan mengampuni kita. Hadanallahu wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.